berat badan saya yang terlalu tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum ditutup, sebagaimana biasa barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Silahkan Pak Sulam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana nanti pas kita punya anak tapi tidak melaksanakan itu kita dapat dosa atau dapat pahala gitu. Dari kebalikannya itu. Iya. Iya. Nanti tinggal bayar kafaroh aja ya. Jadi diganti dengan kafaroh. Puasa 3 hari karena menyalahi janji nazar tersebut. Atau kalau tidak puasa, memberi makan 10 fakir miskin. Saya agak lupa dendanya. Itu ada dendanya Pak ya. Jadi kalau nazar itu tidak dilaksanakan, mungkin kita memandang, wah jaipongan ini nggak beres ini. Ya, sinden, aduh nanti Pak Haji nyawer lagi. Saya disalahin Bu Haji ntar. Ya akhirnya apa? Tidak menempati nazarnya, maka di sana ada dendanya Pak ya. Puasa 3 hari atau 10. Nanti insya Allah saya jelaskan secara khusus ya bab nazar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya begini, ada dendanya. Cuman rincian dendanya untuk lebih pastinya nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Mendra. Oh iya. Oh iya. Ya. Orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, apalagi dia banyak maksiat, tapi kok hidupnya enak, ya santai, rezekinya banyak, kemudian rumahnya mewah dan lain sebagainya, ya itu namanya istidraj Pak. Istidraj itu jebakan Tuhan. Jadi karena Allah tidak suka dia, Allah senangkan dia di dunia. Jadi walaupun dia bermaksiat, walaupun dia tidak pernah sholat, Allah terus berikan nikmatnya agar dia semakin lupa kepada Allah. Nah, ketika dia lupa kepada Allah dan dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka tidak ada yang dia bawa ke akhirat kecuali dosa saja. Nggak ada amal sama sekali, ya. Jadi ketika dia meninggal hanya membawa dosa, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan siksa yang seberat-beratnya. Itu namanya jebakan Tuhan atau yang disebut dengan istidraj. Nah, sekarang saya jelasin konsep umumnya ya, biar lebih paham. Jadi Pak, konsep umum itu surat Ibrahim surat ayat 7. Ibrahim ayat 7. Ini konsep umum, aturan umum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang
bersyukur artinya beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya, orang yang kufur nikmat, yang menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk maksiat, meninggalkan sholat, judi, zina, dan lain sebagainya, maka aturan umumnya Allah akan mengambil dan mengurangi nikmat-nikmat tersebut. Sampai sini paham Pak aturan umum? Ya. Jadi bersyukur ditambah nikmat, kufur maka akan diambil nikmatnya. Itu aturan umum seperti itu. Ya. Nah, cuman ada sebuah anomali. Anomali ini ya apa bahasa kitanya ya? Yang tidak umum lah. Orang ahli maksiat tapi dunianya banyak, rezekinya banyak, usahanya maju, karirnya terus meningkat, padahal nggak pernah sholat, padahal selalu bermaksiat, ya. Nah, sebaliknya Pak, ada orang yang ahli ibadah, sudah hijrah, tapi rezekinya masih sempit, usahanya nggak maju-maju, kemudian karirnya nggak naik-naik dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini adalah sebuah anomali. Artinya apa? Menyalahi aturan. Adapun yang pertama, istidraj. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah sholat, ahli maksiat, tapi kok rezekinya lancar, hidupnya nyaman, Bapak nggak usah iri kepada mereka, karena itu namanya istidraj. Kesenangannya itu hanya Allah balas di dunia saja. Di akhirat Allah akan posisikan dia sebagai hamba yang paling tercela. Azab, neraka, siksa kembalinya. Ya. Kenapa? Ya karena di dunia udah Allah bayar. Ya, di dunia kesenangan udah Allah berikan semua, di akhirat nggak adil dong kalau Allah masukin surga. Itu namanya istidraj. Bapak nggak usah iri kepada orang yang seperti itu, ahli maksiat tapi hidupnya nyaman. Sebaliknya, orang yang ahli ibadah sulit, hidupnya sempit, padahal sudah memperbaiki sholat, sudah meninggalkan maksiat, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Nah, maka ini namanya ibtila. Ibtila itu ujian, ibtila itu cobaan. Sejauh mana dia akan bersyukur kepadaku, sejauh mana kesabarannya, sejauh mana dia benar-benar ingin menghamba kepadaku. Jadi namanya ibtila. Allah uji keimanannya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sedang berada di posisi ini, sudah memperbaiki sholat, sudah meninggalkan maksiat, tapi kok duniawinya begini-begini aja, gak pernah berubah, maka namanya ibtila, ujian, ya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang pertama tadi, jangan iri ketika kita mengalami orang yang kedua, jangan berkecil hati, ya. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya, ya. Dan itu kalau ingin tahu lengkapnya, rincinya, itu saya jelaskan di kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-64 dan hikmah yang ke-65. Ini yang tadi saya jelasin cuma konsepnya aja Pak ya. Tapi kalau pengen ilmu zauknya, ilmu rasanya, pengen rinciannya, yaitu di kitab Al-Hikam saya buka setiap malam Selasa ba'da Isya di rumah. Itu nggak boleh ada rekaman, nggak boleh live streaming. Itu kita ngaji khusus di tempat tertutup. Nah, Al-Hikam dah. Sebab itu ilmunya ilmu zauk, rasa. Ya, yang tadi cuman saya jelasin ilmu logikanya aja seperti itu, aturan umum seperti itu, kemudian ada sebuah anomali seperti itu, jawaban dari para ulama seperti itu. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hubungannya dengan waktu sholat, yaitu seorang muadzin tiba-tiba itu pas pertengahan adzan, orang tersebut atau yang adzan itu pingsan. Itu bagaimana hukumnya? Kalau dilanjutkan ke jamaah lain, apakah dari awal apa dilanjutkan ke waktu adzan? Iya. Seorang muadzin di tengah azan dia pingsan. Lalu bagaimana nasib azannya itu? Apakah orang selanjutnya meneruskan azan atau mengulang dari awal? Dilihat dulu Pak jedanya. Kalau jeda waktunya itu sebentar, maka orang berikutnya itu melanjutkan. Tapi kalau jedanya lama, ya sampai 1 menit jedanya, 2 menit kan lama itu, maka orang selanjutnya harus mengulang dari awal. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau dicari teksnya silahkan di dalam hasyiah kitab fikih. Cuman ini saya gunakan nalar terhadap beberapa kasus dalam fikih ya, terkait jeda yang sedikit dan jeda yang lama. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau jedanya sebentar lanjutin, kalau jedanya lama ulangi. Wallahu a'lam. Tapi nggak boleh sengaja ini ya, misalkan kerja kelompok azannya. 5 orang yang azan, yang satu Allahu Akbar, yang dua asyhadu alla ilaha illallah, yang ketiga nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Diganti sama yang belakangnya, tapi nggak ada yang mau ganti. Iya. Iya. Memang terkadang seperti itu Pak ya. Karena yang di belakang-belakangnya ini ngerasa belum pede gitu untuk menggantikan imam. Maka dalam keadaan seperti itu sholatnya masing-masing. Ya. Jika tidak ada makmum yang mengambil posisi imam, maka makmum sholatnya masing-masing. Ya. Ya. Sebagai penutup saya akan jelaskan menyambung dari pembahasan yang tadi Pak. Saya takutnya tadi yang nanya masih ada kerancuan ya. Jadi begini. Di dunia selain ada takdir Allah, juga ada sunnatullah. Ya. Selain ada takdir, tapi juga ada sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu adalah hukum alam yang Allah terapkan di dunia ini. Hukum kausalitas sebab akibat. Kalau ingin kenyang maka harus makan, ingin sembuh maka harus berobat. Nah, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala terapkan sistem seperti itu, Pak. Baik kepada orang beriman atau kepada orang yang tidak beriman. Artinya apa? Setiap orang yang mau berusaha keras untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan dunia, pasti beriman. Ada orang beriman atau orang yang tidak beriman. Ya. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia pakai hukum-hukum dunia. Jadi jangan gampang untuk meyakini kalau sudah beriman pasti dunianya bagus. Enggak. Orang beriman tapi doyannya rebahan, ya, maka tetap dunianya nggak bakal Allah kasih begitu aja. Mentang-mentang dia beriman, kemudian rajin ibadahnya, tanpa dia kerja, akhirnya Allah kasih rezeki yang banyak. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Di dunia konsepnya hukum sebab akibat, hukum kausalitas.
Siapa yang bekerja keras, maka dia yang dekat dengan kesuksesan. Cuman ingat, di balik sunnatullah ada takdir. Tidak setiap kau berbahan pasti melarat, enggak. Ya. Dari 100 orang yang berusaha, Pak, yang sukses itu 90%. 10%-nya walaupun sudah berusaha tetap gagal. Ada yang seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, ada kaum rebahan. Dari 100 kaum rebahan, 90%-nya ya Allah rezekinya sempit, Allah jadikan rezekinya sempit, tapi ada 10%-nya tetap walaupun dia rebahan tapi apa? Rezekinya luar biasa. Nah, disinilah kita perlu menyadari antara dua hukum tersebut. Ada satu hukum namanya sunnatullah, dan di balik itu ada takdir hakikat yang berperan. Sehingga pencipta dan pengatur semesta alam. Kalau tidak ada pencipta, Pak, kalau di dunia ini nggak ada yang ngatur, niscaya orang yang paling sukses adalah yang paling banyak bekerja, betul ya? Orang yang paling miskin adalah yang tidak paling banyak bekerja. Seharusnya seperti itu. Kalau cuman hukum kausalitas saja. Cuman di balik itu ada takdir, ada banyak hal lah yang seharusnya kita berpikir, oh ternyata di dunia ini atau alam semesta ini memang ada pengaturnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali kita harus memahami bahwa kita hidup di dunia terikat dengan hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Pengen sukses maka harus bekerja keras. Kalau ingin jadi orang kaya, dagangnya harus pakai ilmu sosialnya dan lain sebagainya, ya. Maka jangan heran kalau banyak orang-orang yang tidak beriman tapi apa? Sukses luar biasa. Tukang mabok, sering main perempuan, tapi apa? Dunianya sukses. Kenapa? Ya karena dia bekerja keras untuk mendapatkan dunia. Ya. Dan jangan heran juga orang yang banyak ibadah, zikirnya rajin, agamis, tapi kok rezekinya biasa-biasa aja atau seret. Yaitu karena nyari dunianya kurang. Nah, seorang muslim ini harus bisa mengimbangi dua-duanya, Pak ya. Seorang muslim itu harus kerja keras juga, cuman kerja keras itu harus diyakini, harus dibalut dengan tawakal dan keyakinan adanya takdir Allah. Sebab kalau kita nggak yakin takdir, Pak, kalau sukses lupa, tapi kalau putus asa, bunuh diri, depresi, stres. Nah, jadi fungsinya takdir itu adalah untuk menepis hal-hal seperti itu. Ketika sukses luar biasa, maka kita meyakini ada takdir, jadi nggak sombong. Ini pemberian Allah, ini rahmat Allah. Dan ketika kita bangkrut karena meyakini takdir, jadi tidak putus asa, tidak stres, tidak depresi. Itu keuntungan orang-orang beriman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.